sebuah film yang berjudul Piwaket 2017. Oke lah, daripada kalian penasaran sampai bertanya-tanya, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Teach you the mystery of rebirth. Join to the heart and let go points, 5 points in a mail. From me they come into one, and rob my seed and illustrations. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang kewes bangor bernama Leah yang bersekolah di Ojones High School cabang Kanada. Di saat itu pula, bestie brutalnya yang bernama Jenny memberitahu jika si Ayang akan menjemput Leah sepulang sekolah. Betapa bahagianya Leah saat gebetannya yang bernama Aaron menjemput menggunakan mobil dinas bapaknya. Di tengah malu-malu bagong, Aaron langsung tancap gas mengantar si Ayang pulang. Sesampainya di kamar, Leah yang merupakan anggota guil satanik terlihat cengengesan saat memandangi foto kebersamaannya dengan Aaron. Hingga di sore harinya, Leah yang akan pergi pun heran saat mendengar si ibu yang sedang menangis. Di tengah kesedihan, si ibu bernama Andrea ini berusaha menyembunyikan kesedihannya saat kembali teringat dengan mendiang suaminya. Di tengah rasa canggung, Leah pun izin pergi ke toko buku. It's an amazing book. Singkat waktu, Leah pun mengungkapkan rasa kagumnya terhadap Rowan, sang penulis idolanya. Terlebih dalam buku ini, Rowan menjelaskan ritual pemanggilan iblis bahkan ritual bagong ngepet secara spesifik. Lantas sambil menandatangani, Rowan pun meminta Leah untuk jangan sekali-kali mencobanya karena bukunya ini hanya diperuntukkan untuk sekedar memberi pengetahuan tentang dunia iblis. Di malam harinya, sambil menikmati sebotol awok-awok, Circle Leah yang merupakan penggemar buku-buku Sakatonik terlihat berbincang-bincang dan membahas ritual yang mungkin mereka bisa lakukan. Akan tetapi Jenny berusaha mengingatkan di mana setiap ritual pasti ada konsekuensinya, jadi jangan pernah sembarangan melakukan hal itu. You tell me. Di tengah malam, Andrea pun kesal dengan Leah yang selalu ador-adoran hingga pulang malam. Lantas ia berusaha memperingatkan Leah untuk menjadi wanita yang soleh, seperti apa yang pernah si ayah wasiatkan. Akan tetapi, Leah si anak badung malah banyak alasan dan melawan ibunya ini. Kesal dengan sikap anaknya, Andrea langsung mengungkapkan rencananya untuk pindah dari Perum ini, menuju sebuah kabin di pinggiran kabupaten. Sontak hal itu membuat Leah ngambek, karena ia harus jauh dari si Ayang dan juga circle sakatoniknya. Di tengah kekesalan, Leah pun berusaha menenangkan diri dengan lagu metal sambil membaca buku-buku sakatonik. Keesokan harinya, saat ibunya pergi kerja, Leah yang penasaran berusaha mengecek apa yang ibunya sembunyikan di kolong kasur. Dan ternyata, Leah menemukan foto-foto mendiang ayahnya. Lantas Leah pun yakin jika alasan lain si ibu ingin pindah adalah ingin berusaha move on dari kenangan-kenangan di rumah ini. Singkat waktu, si ibu pun mengajak Leah untuk mengecek rumah yang akan mereka tempati. Hingga sesampainya di tempat tujuan, Leah pun merasa tak percaya dengan ibunya yang memilih untuk tinggal di kabin pinggiran ruyuk, di mana di tempat ini pastinya sangat jauh dari bacotan para tetangga. Coming. Namun meski di luar begitu menyeramkan, di dalam suasananya begitu nyaman dan hangat. Hingga di akhir bulan, si ibu mempercayakan proses kepindahannya pada Ojon Move dan langsung memindahkan barang-barang mereka ke rumah barunya.
Singkat waktu, si ibu pun mengungkapkan jika dirinya akan mengantar jemput Leah ke sekolah meski harus menempuh 2 jam perjalanan. Mendengar hal itu, Leah pun kesal dengan keputusan si ibu yang malah menyusahkan diri dengan hidup mencil di pinggir uyuk. Sure? Sepulang sekolah, Leah yang akan hangout bersama circle-nya langsung kesal saat melihat si ibu sudah standby menjemput. Lantas apa mau dikata, Leah pun meminta maaf karena kali ini ia akan absen dari kumpulan. How was your day? Hey! Sesampainya di rumah, si ibu pun kesal pada sikap Leah yang tantrum. Lantas si ibu langsung membacoti putrinya ini karena dianggap tidak menghargai effortnya. Si ibu pun muak dengan guil sakatonik yang Leah ikuti. Hingga di tengah panasnya pertengkaran, si ibu yang kelepasan setan berkata jika dirinya sudah menyerah dan berharap Leah mati saja seperti ayahnya. Mendengar hal itu, Leah pun sedih dan kecewa. Setelah melampiaskan kekesalannya dengan menyiksa batang pohon jengkol, Leah yang dendam tiba-tiba terfikirkan sesuatu. Saat hari menjelang maghrib, Leah yang kembali ke hutan terlihat melakukan sebuah ritual. My John, I invite you to come. With me to go the night of this is nothing. Welcome to life. Here with me is and speak Paiwake. I invite you to come. Laeta si Kuboy. Leah yang dibutakan dendam berniat untuk menyantet ibunya sendiri. Hingga setelah persiapan selesai, sambil memukul batang pohon albiso, Leah pun memanggil sosok bernama Piwaket untuk menghabisi ibunya. Dan bisa kita lihat, ritual itu pun manjur di mana sosok Piwaket sedang bersembunyi di balik pohon. Oh my God, honey, let me see. Saat sedang makan malam, Andrea pun panik saat melihat luka sayatan di tangan Leah. Help us. Setelah membalut lukanya, si ibu yang merasa Leah berusaha mendiskon umur berusaha meminta maaf dan berkata jika ucapannya tadi siang hanyalah emosi semata, di mana sebenarnya ia sangat menyayangi Leah. Di malam harinya, Leah yang resah terlihat tak bisa tidur mengingat apa yang telah ia lakukan di hutan. Hingga di keesokan harinya, Leah yang semalaman tidak tidur langsung panik saat melihat pintu terbuka sendiri dengan daun kering dan tanah yang berserakan. Lantas ia pun yakin jika iblis Piwaket telah mendengar panggilannya. Di siang harinya, Leah menemani si ibu berbelanja di toko barang antik. Saw this from the street. It was the cutest love. We're working on the Saat si ibu membeli barang, Leah yang berkeliling terlihat panik saat melihat kartu ucapan yang seakan mengingatkannya agar tidak gegabah pada apa yang ia harapkan. Melihat pertanda tersebut, sontak membuat Leah was-was. Terlebih ia baru sadar jika dirinya sudah tak memiliki siapa-siapa lagi selain ibunya ini. Baru saja mendapat peringatan, kejadian ini semakin membuat Leah khawatir setelah mobil mereka hampir beradu banteng.
Di tengah malam, Leah pun panik saat mendengar suara langkah kaki dan gedoran di loteng kamarnya. Di tengah kepanikan, Leah meminta si ibu untuk mengeceknya. Dirasa hanya kucing kawin, si ibu langsung mengeceknya. Namun sesaat kemudian, si ibu berkata jika ia tidak menemukan apapun. Lantas ia pun meminta Leah untuk mengeceknya sendiri. Hingga di malam berikutnya, Leah yang ketakutan terlihat menangisi apa yang telah ia lakukan. Bisa kita lihat, sosok Poek terlihat menjogrok di sudut kamar, lalu mendekati Leah yang tertidur pulas. Di keesokan harinya, Leah pun panik saat dirinya terbangun di tempat dirinya melakukan ritual. Di siang harinya, Leah pun menceritakan tentang teror aneh yang ia alami pada circle-nya, di mana ia yakin keanehan tersebut berasal dari sosok Piwaket yang telah ia panggil untuk menghabisi si ibu. Mendengar hal itu, Rob si Cepmok pun heran dengan kegilaan yang Leah lakukan. Rob pun berkata, serusak-rusaknya hidup gue, sebadung-badungnya hidup gue tidak akan pernah terfikirkan untuk menyantet ibu sendiri, karena Rob yakin jika surga itu berada di telapak kaki ibu. Mendengar hal itu, Jenny yang khawatir pada Leah berkata jika nanti malam ia akan menginap di rumah Leah. Di tengah penyesalan, Leah langsung senang dengan perhatian Jenny. Sepulang sekolah, Leah meminta izin jika malam ini Jenny akan menginap. Jelas saja si ibu senang dan mengajak Jenny untuk ikut. Di malam harinya, Jenny berusaha membeli hati Andrea dengan membantunya gegeroh. Lantas, Andrea berkata jika Jenny mau tidur, ia sarankan untuk tidur di sofa karena takutnya Leah ngompol di kasur. Saat malam semakin larut, Leah pun pamit untuk tidur. Lantas Jenny yang tidak ingin kena ompol memutuskan tidur di sofa. Di tengah malam saat Jenny molor, sosok misterius terlihat mendekatinya. Di keesokan harinya, Leah pun heran saat si ibu memberitahu jika saat ini Jenny sedang ketakutan dan mengurung diri dalam mobil. Hey, Janice, are you okay? Please open the door. Di tengah kepanikan, Leah berusaha membujuk Jenny untuk menjelaskan apa yang terjadi. Akan tetapi Jenny yang syok meminta Leah untuk segera mengantarnya pulang. Don't touch me! Kira-kira apa yang telah Jenny alami? Di kelas, Leah pun khawatir dengan Jenny yang tidak masuk sekolah, apalagi Jenny tidak pernah lagi membalas SMS-nya. Hingga saat pulang sekolah, si ibu yang menyadari ada sesuatu yang tak beres berusaha menanyakannya. Namun meski Leah tahu ada kaitannya dengan ritual yang ia lakukan, ia yang tak ingin ketahuan memilih untuk ia tidak tahu. Lantas, si ibu yang besok akan melakukan meeting kerja meminta Leah untuk pulang naik bis saja.
Hingga di keesokan harinya, Leah yang berusaha mengakhiri ritual pemanggilan Piwaket terlihat menghubungi Rowan untuk meminta bantuan. Mendengar hal itu, Rowan mengungkapkan jika Leah harus segera melakukan ritual pembalikan sebelum Piwaket menghabisi targetnya, di mana Leah harus mengulang semua tahapan ritual namun dengan keinginan yang berbeda. Rowan pun menambahkan jika dalam ritual tersebut, Leah harus waspada dan tidak mempercayai apa yang ia lihat. Terlebih Piwaket bisa melakukan tipu muslihat dan berubah menjadi apapun untuk menggagalkan ritual itu. Sepulang sekolah, Leah pun panik saat mendengar suara ranting patah, seolah ada sesuatu yang sedang mengikutinya. Sesampainya di rumah, Leah bergegas mempersiapkan syarat ritual pembalik dengan bahan-bahan yang persis seperti sebelumnya. Melihat si ibu yang baru pulang, Leah yang takut ketahuan langsung mengendap-endap ke tengah hutan. Sontak Leah pun syok parah saat melihat jasad ibunya yang sudah membiru. Di tengah rasa panik, Leah pun yakin jika orang yang datang adalah sosok Piwaket yang sedang menyamar sebagai ibunya. Lantas Leah segera menelpon 911. I don't even know where I am. Can you put them on the phone? No. Lantas untuk berjaga-jaga jika polisi telat datang, Leah berusaha menelpon Aaron untuk segera menjemputnya. Namun saat senja tiba, keanehan pun terjadi pada jasad si ibu yang terlihat membuka mata. Di saat itu pula, Leah terlihat memberanikan diri untuk kembali ke rumah. Leah. Sontak Leah pun lemas saat sosok yang menyamar sebagai ibunya memintanya untuk masuk ke rumah. Hingga setibanya di rumah, Leah berusaha mengabaikan sosok itu dan segera pergi ke kamar. Just open the door. Come out of your room! Setelah kabur melalui jendela, Leah yang sedang bersembunyi langsung syok saat melihat Piwaket bertingkah seperti laba-laba. Di tengah kepanikan, Leah hanya bisa menunggu bantuan datang dengan bersembunyi di loteng. Tapi tiba-tiba, melihat Leah yang panik, si ibu yang baru pulang berusaha menenangkan putrinya ini. Sesaat kemudian, si ibu yang sempat melihat Leah pergi ke hutan menanyakan apa yang sedang ia lakukan. Akan tetapi bukannya menjawab, Leah hanya bisa pelanga-pelongo. Saat malam semakin larut, Leah yang kalut teringat pada ucapan Rowan tentang sosok Piwaket yang bisa melakukan penyamaran. Di mana kali ini, Leah yang merasa si ibu merupakan sosok Piwaket bersiap untuk melakukan sesuatu. Lantas sambil membawa seember Pertamin, Leah berencana untuk memandikan Andrea. Hingga setibanya di kamar, si ibu yang sedang tidur pun heran dengan Leah yang membawa seember Pertamin. Leah? What are you doing?
apakah yang dibakar Leah ini benar-benar sosok Piwaket? Singkat waktu di tengah kobaran api yang semakin membesar, Aaron yang baru datang bergegas menyadarkan Leah yang pingsan. Keesokan harinya, Leah pun diinterogasi dan diberitahu jika tim kepolisian sama sekali tidak menemukan jasad Andrea di hutan seperti yang Leah katakan, dan justru ia menemukan jasad Andrea yang hangus terbakar di dalam kabin. Sontak Leah pun syok parah, rupanya Leah malah membakar ibunya sendiri. Lalu, film pun sudah berakhir.